Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia. Petani, pada kesempatan kali ini kami akan mereview caranya agar padi Impari 32 yang dikenal sebagai spesialis varietas rebah tidak rebah. Ini di hadapan pemirsa ini adalah video padi Impari yang rebah terkena terpaan angin. Kondisinya seperti ini pemirsa. Bila cuaca atau iklim lagi ekstrim, curah hujan sangat tinggi, angin sangat kencang, maka akan menyebabkan padi rebah. Dan kalau sudah rebah, maka potensi hasil akan hancur. Pemirsa, setiap permasalahan pasti ada solusi. Maka tip agar padi tidak rebah, entah itu varietas Impari atau varietas yang lainnya, maka ada beberapa cara yang perlu diperhatikan. Pemirsa, ini varietas Cibogo juga rebah pemirsa. Ya, Impari 32, kemudian Cibogo rebah pemirsa. Penyebab rebahnya padi ini adalah karena terpaan angin yang sangat kuat, kemudian curah hujan yang sangat tinggi, serta lahan yang becek. Tapi sebenarnya permasalahan-permasalahan padi rebah ini bisa diatasi apabila kita menerapkan SOP penanaman padi yang tepat. Di antaranya adalah pemirsa yang perlu diperhatikan, pertama adalah sistem drainase atau pengairan. Di musim hujan, saat curah hujan tinggi, apalagi tanahnya agak rendah, maka akan menyebabkan sawah tergenang air, dan itu sangat potensial roboh ketika diterpa angin. Oleh karenanya, solusi terbaiknya adalah membuat drainase atau saluran air di pinggir-pinggir pemirsa. Jadi di pinggir ini diberikan saluran air sehingga airnya mengalir dengan lancar, ya, tidak menggenang. Ya, itu adalah tips yang pertama. Kemudian pemirsa, yang kedua adalah melakukan pemupukan yang berimbang, ya, antara unsur N kemudian unsur P dan K-nya. Kita bisa menggunakan pupuk yang kandungannya itu berimbang, baik yang non subsidi seperti NPK Mutiara, Yaramila dan lainnya, atau NPK Ponska walaupun kandungannya sudah dikurangi, N-nya 15, kemudian P-nya itu 10 dan K-nya 12, tapi tetap ada keterseimbangan, ya. Beda kalau hanya menggunakan satu jenis pupuk, misalnya urea yang hanya mengandung unsur nitrogen 46%, maka akan menyebabkan padi akan rebah. Seperti yang ada di depan pemirsa, ini Cibogo rebah. Kemungkinan ini juga selain drainase yang buruk, juga disebabkan oleh pemupukan yang hanya menggunakan urea. Dan umumnya kebanyakan para petani itu lebih familiar, ya, menggunakan urea saja. Kalau di musim kemarau bagus, tapi kalau di musim penghujan risikonya adalah rebah. Tapi kalau menggunakan pemupukan yang berimbang, misalnya hanya menggunakan NPK saja, atau kalau sangat terpaksa, ya, menggunakan ZA, maka insya Allah tidak rebah. Seperti padi yang ada di depan pemirsa ini Impari 32 yang diklaim sebagai padi spesialis rebah. Ternyata padi ini tidak rebah pemirsa, masih berdiri kokoh, kuat, tegak, karena pemupukan padi ini hanya menggunakan pupuk NPK dari awal sampai akhir. Jadi pupuk pertama, pupuk kedua dan ketiganya hanya menggunakan NPK. Jadi tidak menggunakan urea, sehingga batang padinya kokoh pemirsa, kokoh, ya, tidak tidak lemas gitu.
Jadi ini fakta realnya di lapangan, ternyata padi yang pengaplikasian pupuknya hanya menggunakan NPK, entah itu NPK yang bersubsidi maupun non subsidi, insya Allah lebih kuat, lebih tahan rebah. Jadi dihindari menggunakan pupuk tunggal seperti urea. Ya, ini tips yang kedua. Tips yang ketiga pemirsa, agar padi tidak rebah adalah tidak menggunakan CPT secara berlebihan. Bagaimanapun CPT itu mempunyai efek samping. Sekalipun CPT itu dapat berfungsi untuk memperbanyak anakan, bisa memperpanjang malai atau memperbesar bulir, tapi efek samping dari CPT apabila berlebihan akan menyebabkan tanaman padi bertambah tingginya. Selain tinggi, tanaman padi akan tumbuh langsing sehingga batangnya kecil, kurus ya, tapi tinggi ya. Terus antara ruas dengan daun ruas itu tidak rata ya. Daun ruasnya ada di bawah, tapi ruas batangnya naik ke atas bisa 2-3 cm. Kalau masing-masing ruas itu sudah naik sekitar 3 cm, maka akan terjadi pertambahan. Kalau padi impari itu tingginya hanya 90 cm, ini bisa menjadi 100-110 cm pemirsa. Padinya menjadi over, terlalu tinggi, sehingga menjadikan padi tersebut rawan rebah pemirsa. Jadi itu yang harus diperhatikan. Yang pertama, drainasenya harus dijaga. Kemudian yang kedua, pemupukannya harus berimbang. Dan yang ketiga, hindari penggunaan CPT yang berlebihan. Bila 3 SOP ini diperhatikan ya, maka walaupun yang ditanam adalah varietas seperti Impari 32 yang dijuluki sebagai varietas spesialis rebah, insya Allah tidak rebah pemirsa. Jadi jangan takut menanam padi impari walaupun di musim hujan. Kalau kita tetap berpegang kepada SOP-nya, insya Allah selamat sampai panen. Demikian pemirsa review kami, cara agar padi impari 32 atau varietas lainnya agar tidak rebah. Cara-caranya sebagaimana yang kami jelaskan barusan. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.